Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita masih bisa mengikuti pembelajaran dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita anturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga senantiasa mendapatkan syafaat di hari yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi penurunan Al-Quran dan kodifikasi Al-Quran. Kelompok 2 ini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama Adinda Nurul Kaunain, kedua ada Bunya Husada, ketiga Vicky Lutfi Maulana, dan keempat Nurul Hikmah. Selama jalannya presentasi, di akhir pembahasan presentasi akan diberikan 5 pertanyaan yang dapat kalian ungkapkan ke kami selaku pemateri. Kisah penurunan Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, malam 17 Ramadan, 13 tahun sebelum Hijriah. Dipercaya sebagai malam nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran yang pertama adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, turun di Gua Hiro. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Muhammad SAW di Gua Hiro, Mekah, Arab Saudi. Setelah itu, Al-Quran turun berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Sebagian meriwayatkan Al-Quran turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran difirmankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebanyak 30 juz atau 114 surat dan sekitar 6.666 ayat. Al-Quran turun di 2 tempat, yaitu di Mekah yang kemudian ayatnya disebut Makkiyah dan Madinah yang disebut dengan Madaniyah. Turunnya firman Allah yang pertama sekaligus menandakan pelantikan Muhammad sebagai seorang nabi. Kodifikasi Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah dalam bentuk lisan, bukan tertulis. Karena Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis, maka Rasul hanya mendengarkan secara seksama wahyu yang diturunkan lewat malaikat Jibril. Lalu beliau hafal dan menyampaikan kembali wahyu Allah kepada para sahabatnya saat sholat, mengajar dan menyemangati para sahabat untuk mempelajari dan menghafalkannya dengan menyebutkan hadis yang berbunyi, sebaik-baiknya orang adalah yang mempelajari Al-Quran dan menyampaikannya, serta meminta maaf kepada sahabat yang bisa membaca dan menulis untuk menuliskannya. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, saat perang Yamamah, perang melawan nabi palsu, yaitu Musailamah Al-Kadzab, di mana banyak para penghafal Al-Quran wafat. Umar bin Khattab khawatir jika para penghafal banyak yang wafat, maka Al-Quran tidak bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya. Maka ia mengajukan usulan seluruh ayat Al-Quran dalam satu buku, karena pada saat itu tidak ada satu sahabat pun yang mempunyai catatan semua ayat Al-Quran secara lengkap. Lalu ditunjuklah Zaid bin Thabit sebagai ketua kodifikasi Al-Quran. Zaid dipilih karena ia pembaca Al-Quran terbaik, hafal semua ayat Al-Quran, dan ialah yang selalu hadir saat Rasul membaca seluruh ayat Al-Quran pada Ramadan terakhir Rasulullah. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, Islam telah menyebar ke berbagai negeri, seperti Kufah yang sekarang sudah menjadi Irak, Bizantium
Syria, dan lain-lain. Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah terdiri dari 7 dialek, yaitu dialek suku Quraisy, Huzail, Thaqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, dan Yemen. Pada saat itu juga banyak orang Arab yang bangga dan merasa superior dengan dialeknya masing-masing. Maka hal ini dapat mengatur perpecahan. Terlebih lagi, banyak mu'alaf, terutama yang dari luar Arab, yang salah membaca Al-Quran tetapi tidak terdeteksi kesalahannya. Seorang sahabat bernama Huzaifah bin Al-Yaman, ketika ia berada di Irak, menyadari masalah ini. Ia khawatir akan terjadi perpecahan dan Al-Quran akan berubah. Lalu ia lapor kepada Khalifah Utsman bin Affan. Lalu Utsman membentuk tim yang juga diketuai oleh Zaid bin Thabit dengan anggota 4 ahli Quran. Lalu melaporkan kembali Al-Quran dari mushaf yang ditulis pada zaman Abu Bakar yang saat itu disimpan oleh Hafsah, putri Umar bin Khattab dan juga istri Rasulullah, ke dalam dialek suku Quraisy yang merupakan dialek yang paling bagus. Lalu tim ini menulis 7 Al-Quran yang disebut Mushaf Utsman yang disebarkan ke 7 wilayah, yaitu Madinah, Makkah, Syria, Basrah, Kufah, Yemen, dan Bahrain. Utsman juga mengajukan seorang ahli Quran dengan mengasah Al-Quran tersebut ke wilayah-wilayah tersebut. Lalu ia memerintahkan untuk mengambil semua kopi Al-Quran selain 7 tersebut. Selanjutnya, semua Al-Quran berasal dari 7 pendidikan Mushaf Utsmani. Kita mungkin bertanya, mengapa Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah dalam 7 dialek? Ternyata dengan 7 dialek ini memudahkan pembaca dan penghafal Al-Quran bagi muslim yang berasal dari beberapa suku yang ada pada saat itu, sehingga mereka dapat menghafal porsi besar ayat saat Rasul masih hidup. Karena orang Arab saat itu tidak bisa membaca dan menulis, maka Al-Quran dijaga dengan cara penghafalan. Sebuah penelitian selama 50 tahun yang dilakukan oleh Universitas Munich yang mengumpulkan 42.000 koleksi Al-Quran, baik yang komplit maupun tidak komplit, menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan antara awal Al-Quran dengan Al-Quran yang kita pegang saat ini, kesalahan penyalin yang dengan mudah dapat diketahui. Hanya Mushaf Utsmani ditulis tanpa tanda karena saat itu bahasa Arab belum dikaji tata bahasanya dan masih banyak yang mengerti bahasa Arab dalam bentuk baca yang sederhana. Sedangkan Al-Quran yang kita pegang sudah komplit dengan segala tanda baca, titik dan tanda berhenti. Tata bahasa Arab mulai diperkenalkan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali atas perintah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.